Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Pembelajaran SKI. Nah, yuk kita simak bareng-bareng. Nah, di video kali ini saya akan membahas salah satu materi di pelajaran SKI, yaitu tentang Islamic Golden Age atau era keemasan Islam. Kira-kira apa sih era keemasan Islam itu? Yuk kita bahas bareng-bareng. Islamic Golden Age atau zaman keemasan Islam, yaitu zaman ketika Islam sedang berada pada masa kejayaannya. Nah, istilah kejayaan atau keemasan Islam ini mengacu pada periode di mana perkembangan ilmu pengetahuan, ekonomi, dan budaya dalam sejarah Islam memiliki pengaruh besar terhadap peradaban dunia. Karena pada zaman ini banyak terlahirnya para filsuf, ilmuwan, dan insinyur dari dunia Islam, yaitu mereka menghasilkan banyak sekali kontribusi terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan, baik dengan menjaga tradisi yang telah ada, ataupun dengan menambahkan penemuan dan inovasi mereka sendiri. Karena itulah, pada masa ini disebut dengan zaman keemasan Islam. Nah, untuk masa kejayaan Islam sendiri ada beberapa pendapat. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwasanya masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi, atau dari periode pemerintahan Daulah Umayyah di Damaskus, Suriah, yaitu sekitar tahun 661 sampai 750 Masehi. Hingga periode kekuasaan Daulah Abbasiyah di Baghdad, Irak, yaitu sekitar tahun 750 sampai 1258 Masehi. Nah, pada masa kekhalifahan Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah. Sedangkan pendapat lain, yaitu sejarawan Barat, umumnya mereka percaya bahwasanya Islam baru saja mulai mengalami kejayaan pada dinasti atau pada Daulah Abbasiyah, yaitu ketika mereka dipimpin oleh Khalifah Harun ar-Rasyid yang terjadi pada sekitar tahun 786 sampai 809 Masehi. Nah, yang pasti pada masa keemasan Islam, ibu kota Daulah Abbasiyah di Baghdad menjadi pusat kejayaan Islam. Pada zaman tersebut dikatakan sebagai zaman keemasan Islam karena saat itu telah terjadi banyak sekali perkembangan dan peningkatan yang mempengaruhi kemajuan dunia, yang mana para ilmuwan, filsuf, dan tokoh-tokoh muslim turut berkontribusi di dalamnya. Maka dari itu, pada periode tersebut menandai masa kejayaan Islam. Nah, ada beberapa alasan mengapa pada saat itu disebut sebagai Golden Age atau zaman keemasan. Yang pertama, adanya kemajuan ilmiah dan teknologi. Pada periode ini telah terjadi kemajuan pesat dalam bidang ilmu pengetahuan, termasuk matematika, astronomi, kedokteran, dan kimia, yang mana penemuan dan penelitian ini berasal daripada ilmuwan muslim seperti Al-Kindi, Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Al-Farabi, dan banyak lainnya. Yang kedua, adanya kemajuan budaya dan seni. Pada masa ini, seni, arsitektur, dan sastra Islam berkembang pesat,
Contohnya adalah arsitektur megah dari Masjid Katedral Cordoba di Spanyol, atau puisi-puisi indah dari sastrawan seperti Rumi. Yang ketiga, kemakmuran ekonomi. Pada masa ini, dunia Islam menjadi pusat perdagangan dan kegiatan ekonomi yang makmur. Hal ini menghasilkan kemakmuran yang mendukung perkembangan budaya dan ilmiah. Yang keempat, penerjemahan karya klasik. Nah, pada masa ini, karya-karya klasik dari peradaban Yunani, Persia, India, dan lainnya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Hal ini memungkinkan akses yang lebih luas terhadap pengetahuan kuno dan memfasilitasi perkembangan lebih lanjut dalam berbagai bidang ilmu. Yang kelima, adanya keterbukaan dan toleransi. Nah, dunia Islam pada masa itu relatif terbuka terhadap ide-ide baru dan berbagai tradisi budaya. Hal ini memungkinkan kolaborasi antara cendekiawan Muslim dengan non-Muslim, serta adanya adopsi dan adaptasi berbagai konsep dan teknologi dari budaya lain. Dengan demikian, Islamic Golden Age adalah istilah yang merangkum kemakmuran dan prestasi luar biasa yang dicapai oleh peradaban Islam pada periode tersebut, yang mencakup pencapaian besar dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Adapun penyebab lain mengapa Islam mengalami kejayaan, yaitu karena ajaran Islam mendorong umatnya untuk maju, dan Islam juga sebagai agama dakwah sekaligus senantiasa turut menjaga keseimbangan dalam menggapai kehidupan dunia dan akhirat. Maka tidak heran pada masa kejayaan Islam muncul tokoh-tokoh cendekiawan Muslim dari berbagai bidang keilmuan. Di antaranya Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Jabir bin Hayyan, Ar-Razi, Al-Khawarizmi, Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Rushd, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, dan lain-lain. Nah, mereka semua merupakan tokoh-tokoh Muslim yang telah berjasa dalam berbagai macam bidang, seperti ada yang dalam bidang ilmu pengetahuan, keagamaan, politik, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan militer. Tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam menorehkan tinta emas yang membuat peradaban Islam unggul dari peradaban bangsa Barat, yang mana pada saat itu mereka masih tenggelam dalam abad kegelapan atau dikenal dengan Dark Age. Umat Islam berjaya di bidang peradaban dan ilmu pengetahuan selama kurang lebih 7 abad, sebelum akhirnya mengalami kemunduran bersamaan dengan runtuhnya kekhalifahan Abbasiyah pada pertengahan abad ke-13. Kesimpulan dari kisah Islamic Golden Age yaitu era keemasan Islam atau Islamic Golden Age merupakan tonggak sejarah penting di mana peradaban Islam mencapai puncaknya dalam berbagai bidang, termasuk bidang intelektual, ilmiah, budaya, dan ekonomi. Nah, meskipun masa kejayaan Islam ini berakhir bersamaan dengan runtuhnya kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, yaitu pada pertengahan abad ke-13, tetapi warisan dan kontribusi besar dari era keemasan Islam tetap relevan hingga hari ini, sehingga ia menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran bagi dunia modern. Berdasarkan kisah tadi, atau kisah tentang Islamic Golden Age, tentu saja banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil. Nah, diantaranya adalah pentingnya mendukung ilmu pengetahuan, memelihara keterbukaan terhadap ide-ide baru, dan mendorong kerjasama lintas budaya untuk kemajuan peradaban manusia. Nah, dan era ini juga menegaskan pentingnya pendidikan dan pemeliharaan tradisi intelektual sebagai landasan untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan dalam masyarakat. Maka dari itu, kita sebagai orang Muslim yang berada pada zaman modern ini tentunya harus bercermin, atau kita juga harus senantiasa menggali
informasi atau sejarah-sejarah Islam yang mana hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan kita agar kita mampu mengembalikan kembali era Islamic Golden Age pada saat ini. Oke, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.